الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المعلم رحمه الله ونفعنا به وجرومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالتعاون على البر والتقوى والعدل والإحسان على اجتناب المناهي والفواحش والمنكرات والعصيان. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالهدى والبيان المسبقة للإنس والرجال والقوم والجان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. لا يغني والد عن والد ولا مولود هو جاز عن والد شيئا فلا ينتصران إلا من رحم الله وتقدر عليه بالعفو والغفران. وفقه الله للأعمال الصالحة المزعزعة عن البلغاء والموجبة للجنان وعن بينه وبين حاجز المقت والهوان والجوار والحساب والبعد والحرمان. وبعد فهذه وصية جامعة تشتمل على فوائد ومراشد نافعة أوصي بها نفسي وإياك أيها الأخ المتعسي وكل طالب راغب من عمل جنسي. فأول ما أوصي به تقوى الله تعالى المفسرة بامتثال الأوامر واجتناب المناهي ظاهرا وباطنا مع الخشية من الله والتعظيم لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya mulia dan saya hormati keluarga besar almarhum Al-Alim Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Saya muliakan para habaib, khusus Al-Habib Muhammad Bakir bin Syekh Bakir bin Salim, Al-Habib Muhammad Al-Bar, Al-Habib Zaki, Ibn Abdul Rahman Al-Idrus, Al-Habib Rifki, Al-Hamid, dan seluruh sesepuh hadirin hadirat yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, di waktu menjelang maghrib ini kita mengikuti tradisi salaf, khususnya para habaib yang ada di Hadramaut, yaitu kegiatan yang namanya rauhan, farauhun wa raihan, perjalanan rohani di waktu sore yang menyenangkan, ya, perjalanan spiritual yang dilakukan di taman-taman ilmu. Imam Nawawi menulis kitab berjudul Bustanul Arifin, kebun orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi rauha itu tradisi salaf, membaca kitab-kitab salaf di waktu ba'da asar untuk bisa mengisi waktu dengan santai namun memiliki makna dan manfaat. Kitab tadi yang dibaca oleh Habib Hashim Al-Bar, kitab karya Al-Habib Umar Al-Bar yang membahas tentang masalah sufistik, masalah tasawuf. Tapi beliau susun menjadi wasoya atau an-nasaih, wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat. Dan ini kitab kami pernah baca, itu isinya tasawuf al-akhlaq, ya, tasawuf yang membahas tentang akhlak. Dan tasawuf inilah yang wajib, tasawuf akhlak inilah yang wajib. Sebagaimana Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin juga membahas tasawuf al-akhlaq. Jadi ada tahapan kita yang ingin memperbaiki hati kita, disebut dengan murid. Jadilah kosakata bahasa Indonesia murid. Itu adalah terminologi tasawuf. Dari kata arada yuridu iradatan fahuwa muridun, orang yang ingin mendekat kepada Allah. Namanya apa? Murid. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menulis kitab
adabu sulukil murid, adab-adab suluk para murid. Jadi kalau sudah ada keinginan ingin dekat dengan Allah, itu kita syukuri. Allah yang berikan itu. Sebagaimana penyihir di zaman Nabi Musa, mereka diizinkan sujud. Ulqiya sahara sajidin, diizinkan para penyihir sujud. Padahal para penyihir ini tidak belajar sujud syukur, tidak tahu konsep sujud untuk bersyukur kepada Allah. Tapi Allah tancapkan dalam hati mereka sujud. Nah, orang yang salik, murid naik ke level kedua, dia sudah bukan hanya ingin mendekat kepada Allah, ya, istilahnya ta'abbud, taqarrub, tahakkuk. Yang pertama ta'abbud, ibadah dulu. Sudah ibadah istiqomah, taqarrub, dia bisa mendekat kepada Allah. Dekat di sini bukan dekat tempat, tapi manzilah wa makana, derajat. Kalau sudah lewati taqarrub, tahakkuk, maka bisa menyatu dengan esensi dari tasawuf itu sendiri. Imam Junaid mengatakan tasawuf itu antakuna ma'allah bila alaqah, kau bersama Allah tanpa perantara. Nah, itu sudah level tahakkuk. As-salik menempuh perjalanan panjang. Syarat pertama seorang salik, taubat. Semua kitab tasawuf akhlaki mengawali pembahasan intinya itu adalah taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Taubat dulu baru bisa suci. Kalau mendekat jalannya harus lewat jalan yang suci, maka caranya adalah taubat. Dan taubatnya itu tidak tunggu dosa. Kita ini punya dosa setiap hari, kadang-kadang yang tidak kita sadari. Maka taubat itu jadi kebiasaan. Bukan ketika merasa punya dosa baru bertobat. Makanya lafadznya di situ bukan taibin. Beda kalau taibin orang yang bertobat, punya salah bertobat, tapi sigot mubalaghah, at-tawwabin. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Apa maknanya? Suka tobat, gemar bertobat, selalu merasa dirinya banyak kekurangan, banyak dosa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian, Dia Allah paling tahu siapa diri kalian. Nah, ini namanya salik. Jadi yang pertama tadi apa? Al-murid. Dia menempuh perjalanan namanya as-salik. Kemudian sampai kepada inti dari ilmu, pengalaman spiritual dia dapatkan, kebersihan hati dia dapatkan. Itu yang disebut oleh Bishr al-Hafi, as-sufi man sofa qalbuhu lillah. Sufi itu orang yang hatinya bersih karena Allah. Berarti sudah sampai puncak. Rauzawari Abu Ali dalam kitab Al-Kalabadi At-Ta'arruf itu mengatakan, ditanya sufi itu apa? Maka dijawab oleh beliau, man labisa suf ala sofa, orang yang memakai pakaian dalam keadaan bersih, zahir dan batinnya bersih. Wa at'ama hawa dzauqal jafa, dia mencicipkan hawa nafsunya, pahitnya melawan nafsu. Wa kanatid dunya indahu 'alal qafa, dunia dia lempar di belakang lehernya. Wa salaka manhajal mustafa, dan dia hidup di jalan Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu al-murid as-salik naik kepada as-sufi. Nah, nilai tasawuf itu dikatakan siapa yang akhlaknya makin baik, maka tasawufnya makin baik. Akhlaknya makin tinggi, tasawufnya makin tinggi. Man zada 'alaika fi khuluqin zada 'alaika fi tasawufi. Orang yang bertambah akhlak berarti bertambah tasawuf. Jadi kalau tasawuf hanya dipahami secara teori, tidak dengan praktek, itu orang kafir juga ahli. Ada istilah namanya al-mutasawwifun, orang-orang yang pakar dalam ilmu tasawuf tapi secara teoritis. Ada tokoh orientalis Belanda namanya Christian Snokhorgange. Wah, itu ahli tasawuf. Pernah sampai ngajar di Makkah, jadi khotib di sana. Berguru kepada Syekh Nawawi Al-Batani. Hadir majlisnya. Berguru kepada Said Syatoh, Sahibul Kitab I'anatul Talibin. Berguru kepada Said Ahmad Zaini Dahlan, tapi berguru-guru begitu, murid-murid palsu. Hadir majlis, aku jadi guru gitu.
Tapi artinya beliau paham ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu tasawuf, tapi sekedar teori, namanya mutasawwif. Tapi kalau sufi berbeda, makanya tidak pernah kita katakan Imam Junaid itu mutasawwif, tidak pernah. Tidak pernah kita katakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mutasawwif, tidak pernah. Tapi yang kita katakan apa? As-sufi. Tariqatuna muqayyadun bil kitabi wa sunnah, kullu turukin masdudah illa ala man iktafa athara Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan kami terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Setiap jalan tertutup kecuali mengikuti jalan yang sudah ditapaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mungkin saat ini levelnya al-murid udah alhamdulillah. Al-murid, as-salik, as-sufi, al-mutasawwif. Puncak paling tertinggi ada disebut dengan al-arif billah. Al-arif billah ini sudah puncaknya. Artinya mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi bukan dia hanya mengenal Allah, tapi Allah juga mengenalnya. Itu al-arif billah. Terminologi ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. Nah, ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah, wujudnya itu secara fisik di dunia ini seakan-akan ada bagi manusia, tapi tidak ada sesungguhnya spiritualnya, ruhnya tidak ada di situ. Kita berusaha khusyuk kepada Allah dalam sholat, tapi sulit. Kalau mereka orang arif billah kebalik, susah khusyuk dengan manusia. Kalau dengan manusia mereka paksa diri mereka hadir, bisa khusyuk dengan manusia. Tapi ketika khusyuk dengan Allah, mereka mudah. Itu alamatul arif al-billah. Itu alamatul arif billah. Orang yang mengenal Allah Ta'ala. Maka dikatakan, man arafa Allah, man arafa nafsa, faqad arafa Allah. Level pertamanya, kenali diri dulu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kita kenali dengan baik. Kekurangan kita. Sudah tahu kekurangan, tahalli, kita kosongkan dari dosa-dosa tersebut yang ada di hati kita. Kemudian tahalli, kita berhias dengan akhlak yang. Kemudian tajalli, kita praktekkan dan kita munculkan perilaku tersebut di dalam keseharian kita. Level kedua lebih tinggi. Dia sudah dapat mengenal dirinya dan Allah sudah mengenal dirinya dan dia juga sudah mengenal Allah. Maka dia disebut sebagai wali madzhub. Wali madzhub itu kan ditarik dia, karena magom yang Allah berikan terlalu besar sehingga dia tidak mampu menampungnya. Makanya ada kitab judulnya Uqalaul Majanin, orang-orang berakal di kalangan orang gila. Ya, Uqalaul Majanin. Di situ dikatakan man arafa nafsahu kana dzalilan indan nas. Siapa yang mengenal dirinya pasti selalu merasa hina di sisi manusia. Wa man arafa rabbahu kana majnunan indan nas. Nah, siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia bagaikan orang gila di sisi manusia. Nah, ini level terpuncak, yaitu al-arif billah. Mudah-mudahan ini tabarukan roh yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, dan kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah zahiran wa batinan, hissiyan wa ma'nawiyah. Ya, secara konkret maupun maknawi, secara zahir maupun batin, dan dihitung pahala kita berkumpul untuk menghadiri haul daripada Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hashim ibn Abdurrahman bin Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita semua pengampunan dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا
رجال العشرة يجعل أمور ميسرة نحن وكل المسلمين يا الله يا عزيز قد همنا حق عظيم وبالرجال رجال الساجدة يا ربنا بسورة المائدة وبالرجال رجال الساجدة اجعل أمورنا فائدة وكل المسلمين الله يا وكل شيء يا إمام الرسل يا سندي أتبعد الله مؤتمد ففي الدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الليلة عندكم عيد يا حبابي يا مولد رسول الله خير البرية الليلة
تعلم بقايا ونوح يا حمام، تعلم بقايا ونوح يا حمام، وخذ عن شجوني دروس الغرام، وخذ عن شجوني